bahwa berdasarkan putusan perkara 169 garing PDTG garing 2023 garing PN Balai Bandung, yang mana di dalam amar putusannya berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh PT Surya Salura Mandiri terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada PT Mukti Sarana Abadi. Dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Drama hukum yang melibatkan proyek revitalisasi Pasar Jatiasih memasuki babak akhir. Gugatan sebesar 62 miliar rupiah yang diajukan PT Surya Salura Mandiri terhadap PT Mukti Sarana Abadi akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Bandung. Putusan ini tentu menjadi pukulan telak bagi penggugat yang selama ini mengklaim telah dirugikan. Putusan nomor perkara 169/PDT G/2023/PN BLB yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, majelis hakim menolak permohonan penggugat. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum tergugat Andi Tatang Supriyadi didampingi M. Yunus Yunio. Baik, terima kasih rekan-rekan media, bahwa berdasarkan putusan perkara 169 garing PDTG garing 2023 garing PN Balai Bandung, yang mana di dalam amar putusannya berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh PT Surya Salura Mandiri terkait perbuatan melawan hukum yang diajukan kepada PT Mukti Sarana Abadi. Dalam amar putusannya majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga dalam hal ini kami kuasa hukum dari PT MSA dari awal sudah mempunyai keyakinan bahwa gugatan ini tidak akan diterima. Kenapa? Karena di dalam gugatan tersebut secara formil juga ada kekurangan-kekurangan, sehingga kami dari awal sudah sangat yakin bahwa gugatan ini pasti ditolak, gitu kan. Nah, berkaitan dengan gugatan ini, penggugat mengajukan gugatan kepada PT MSA sejumlah 62 miliar. Nah, dalam isi gugatannya tentunya mereka memasukkan materi gugatannya, tapi dalam pembuktian dan keterangan saksi-saksi kami melihat dan kami menilai bahwa itu tidak ada kaitannya dengan isi gugatannya. Seperti itu. Berkaitan dengan apa sih Bang? Ini Bang perkaranya Bang? Silakan. Ya, pihak penggugat merasa bahwa pihak dia yang telah melakukan revitalisasi pasar, telah melakukan pekerjaan, kemudian ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh klien kami sebagai tergugat, sehingga pihak penggugat itu merasa dirugikan sebesar kurang lebih tadi 62 miliar. Hanya dalam perkara ini kami mengajukan eksepsi atau tangkisan terkait dengan legal standing penggugat. Kenapa kita mengajukan tangkisan? Karena pada saat pemeriksaan legalitas penggugat itu terdapat kejanggalan, mulai dari format gugatan yang tidak mencantumkan secara jelas legal standing Henny Surya sebagai apa dalam suatu perusahaan, sehingga dia bisa memberikan kuasa kepada seorang advokat, sampai dengan apa dasarnya dia bisa membela itu. Nah, ketika kita mintakan kepada majelis hakim untuk melihat legal standingnya, ternyata PT SSM ini memiliki seorang direktur, dan Henny Surya itu merupakan salah satu komisaris di perusahaan itu. Nah, direktur memberikan kuasa kepada komisaris untuk beberapa hal, ya. Sudah dibuka di muka persidangan. Pertama, untuk membuat perjanjian, yang kedua untuk melakukan penagihan, ya. Dan kemudian salah satunya lagi untuk mengajukan gugatan. Nah, eksepsi pada legal standing ini yang kita kritisi, bahwa Henny Surya tidak punya legal standing untuk
mengatasnamakan atau bertindak untuk dan atas nama SSM. Kenapa? Karena sebagai komisaris dia tidak memiliki tugas dan wewenang itu. Ya. Karena dia tidak bisa bertindak untuk dan atas nama, meskipun telah diberikan kuasa oleh direktur, maka kuasa dari Henny Surya kepada advokat pun menjadi cacat formil. Kenapa cacat formil kita bilang? Dalam pasal 103 Undang-Undang PT menyatakan direktur bisa memberikan kuasa kepada karyawan atau pihak lain. Nah, komisaris bukan pihak lain dan bukan juga karyawan. Komisaris adalah organ PT. Nah, berawal dari situ kita jabarkan secara detail dalam jawaban kita dan dalam eksepsi kita, yang kemudian ternyata pertimbangan hukum kita, argumentasi kita itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangan hukumnya di putusan itu halaman 176 sampai dengan ke bawah, yang pada intinya Henny Surya itu tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama PT dalam hal mengajukan gugatan. Karena tadi saya bilang dia komisaris, ya, secara detail itu ada dalam dalam petikan putusan gitu ya. Nah, atas dasar demikian maka hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Henny Surya tidak memiliki legal standing. Itu. Prosesnya ya, ketika kita digugat di PN Balai Bandung, ada gugatan baru di Pengadilan Niaga ya, berkaitan dengan permohonan PKPU. Nah, karena di dalam permohonan PKPU putusannya itu kan dalam waktu 21 hari sudah harus selesai, maka putusannya lebih duluan. Nah, di dalam putusan PKPU, permohonan PKPU yang diajukan oleh para vendor juga ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi PT MSA ini sudah 2 kali digugat ya oleh para vendor dan kemarin dari PT MSA SSM, tetapi gugatan mereka yang pertama yang PKPU itu ditolak, yang kedua di Pengadilan Negeri Balai Bandung gugatan mereka itu tidak dapat diterima. Dan kami sudah meyakini bahwa PT MSA ini ya akan memenangkan di dalam setiap perkara yang diajukan oleh mereka. Kenapa? Kami yakin dengan pembuktian-pembuktian mereka, ya, kami yakin dengan para saksi mereka yang ketika dihadirkan di persidangan itu tidak cukup kuat untuk melakukan gugatan. Padahal kami sebelumnya juga sudah membuka pintu komunikasi dengan pihak mereka, tapi pihak mereka lebih memilih untuk melakukan gugatan daripada duduk bersama. Padahal kami sudah bahkan sudah bersurat resmi kepada mereka untuk duduk bersama kalau memang ada masalah. Kalau memang ada masalah, kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama, kenapa tidak? Tapi mereka merasa mereka akan memenangkan gugatan, ya. Tapi di lain sisi mereka tidak tahu bahwa kami punya keyakinan bahwa gugatan mereka tidak akan diterima oleh pengadilan. Jadi PT MSA sudah memenangkan 2 perkara di 2 pengadilan. Itu.